البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan pendahuluan yang dibawakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala sebagai dasar bagi kita semua dalam memahami pembahasan-pembahasan seputar tauhidul asma was sifat, yang diawali dengan kaidah pertama terkait hal yang wajib atas kita semua berkaitan dengan nas-nas dari Alkitab maupun As-Sunnah tentang pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kaidahnya Hamzah? Yang wajib atas kita semua terkait nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah adalah membiarkan sebagaimana datangnya tanpa mengubah-ubah, baik itu lafadznya maupun maknanya. Ini secara mudahnya. Dikarenakan mengubah-ubah penunjukan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, akhwan, ini merupakan apa? Bentuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan sekarang kita akan membaca faidah yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait hal yang dituntut atas mereka-mereka yang memalingkan makna suatu kalam dari hakikat maupun dari zahirnya. Baik, perhatikan di halaman ke-12 catatan yang kelima, halaman ke-13 dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan annal asla fil kalami huwal haqiqatu wal zahir. Ini dipegang erat-erat, bahwasanya menjadi asal dalam suatu kalam, dalam suatu ucapan, itu adalah hakikatnya dan yang zahir dari kalam tersebut, bukan makna yang lemah. Hakikat kalam yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh kalam tersebut secara hakiki. Nah, kita tidak boleh beralih dari hakikat suatu kalam atau zahir suatu kalam kecuali dengan dalil. Maka dikatakan oleh beliau, wa anna man adala bihi an haqiqatihi wa zahirihi wa akhrajahu an hadzal asli fahtaja mudda'i dzalika ila dalilin yasughu lahu ikhrajuhu an aslih. Dan bahwasanya siapa saja yang
berpaling dari hakikat suatu kalam dan zahir suatu kalam menuju kepada makna yang lain, berarti dia telah mengeluarkan kalam dari hukum asal ini, ya kan? Nah, hukum asal kalam kan di atas hakikatnya dan zahirnya. Maka kalau seorang beralih dari hal ini, maka berarti dia mengeluarkan dari hukum asal. Paham sampai sini? Mujahid. Baik. Nah, segala sesuatu yang keluar dari hukum asal fahtaja mudda'i dzalika ila dalilin yasughu lahu ikhrajuhu an asli. Maka orang yang mengklaim demikian itu butuh untuk mendatangkan dalil yang membolehkannya mengeluarkan kalam dari hukum asalnya. Baik. Dari sini kita mengetahui pentingnya mengetahui hukum asal suatu perkara. Nah, kenapa? Karena kalau kita tahu hukum asal suatu perkara, berarti kapan saja kita berada di atas hukum asal, butuh ditanya dalil atau tidak, syukran? Apa? Tidak butuh ditanya tentang dalil. Kenapa? Karena dia berada di atas hukum asal. Paham? Baik. Tidak perlu ditanya tentang hukum asal. Hukum asal dari benda-benda di muka bumi ini suci. Batu suci. Ya tidak, Nasrul? Butuh ditanya dalilnya enggak? Apa dalil batu itu suci? Tidak perlu dituntut dalil. Kenapa? Karena dia apa? Berada di atas hukum asal. Hukum asal benda-benda itu suci. Nah, baru kemudian kalau ada seorang yang mengatakan batu ini najis, batu yang berwarna hitam ini najis, nah baru orang seperti ini dituntut, apa dalil kamu mengatakan najis? Kenapa kalau dia dituntut dalil, Abdurrahman? Karena dia mengeluarkan dari hukum asalnya. Paham? Paham sampai sini? Baik. Nah, baru dilihat dalilnya. Dia dalilnya tepat atau tidak. Nah, demikian pula pembahasan kita. Perkataan akhwan itu hukum asalnya apa? Di atas hakikatnya dan zahirnya, yaitu makna yang kuat yang ditunjukkan olehnya. Seperti misalnya tangan maknanya ya yang zahir, yang kuat bermakna tangan. Taib, yang kita ketahui bersama, yad dalam bahasa Arab bermakna tangan. Siapa saja yang ingin memalingkan dari makna asal yang kuat ini kepada makna lain, yaitu bermakna kekuatan misalnya, maka dia dituntut untuk mendatangkan apa, Akmal? Mendatangkan dalil. Taib. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim berikutnya, fa'alaihi arba'atu umurin la tatimmu lahu da'wahu illa biha. Maka wajib atasnya untuk memenuhi 4 hal yang tidak akan sempurna klaim dia, yaitu tidak akan diterima, berarti tidak akan sempurna pengakuan dia, klaim dia, kecuali dengan 4 hal tersebut. Sekarang pahami 4 hal ini, akhwan. Nah, di sini kita akan menghujat ahli bidah wal ahwa secara keseluruhan pada semua takwil-takwil yang mereka datangkan. Baik, kalau kita paham 4 hal ini, maka ahli bidah, akhwan, secara keseluruhannya bisa kita apa? Bisa kita hancurkan syubhat-syubhat mereka terkait masalah takwil. Al-amrul awal, ya, tuntutan yang pertama.
bayanu ihtimalil lafzi lil makna alladhi ta'awwalahu fi dzalika tarkib alladhi waqa'a fi. Antum pahami ini kalam Ibnul Qayyim akhwan. Susunannya butuh dipahami dengan baik. Tuntutan pertama, dia dituntut apa? Untuk bayan, menjelaskan. Ya. Bayanu ihtimalil lafzi lil makna alladhi ta'awwalahu fi dzalika tarkib alladhi waqa'a fi. Dia dituntut untuk menjelaskan kemungkinan bahwasanya lafaz itu memiliki makna yang ditakwilkan olehnya dalam susunan yang dia melakukan takwil padanya. Atau dengan kata lain mudahnya yang mungkin sulit memahami tarkib ini, berarti tuntutan pertama akhwan, dia harus menjelaskan bahwasanya makna yang dia datangkan itu memiliki kemungkinan secara bahasa. Baik. Jadi secara bahasa memang mungkin ada makna tersebut digunakan oleh orang Arab. Berarti apa? Dia harus mendatangkan syawahid, mendatangkan apa? Bukti-bukti orang Arab menggunakan kata itu untuk menunjukkan makna kata yang diinginkan tadi. Seperti misalnya yadun, dia memaknakan dengan kekuatan. Berarti dia harus mendatangkan bahwasanya orang Arab pernah menggunakan apa? Kata yadun dimaknakan dengan apa? Quwwah. Wa illa kana kadziban 'alal lughah. Jika dia tidak mampu menjelaskan, maka berarti dia itu berdusta atas bahasa Arab. Dusta. Baik. Asani, tuntutan kedua. Ta'yinu dzalikal makna. Dia harus menjelaskan penentuan makna tersebut dari sekian makna yang ada. Kenapa dia menentukan makna itu? Padahal makna kata yang ditakwilkan olehnya itu memiliki makna-makna yang banyak. Maka dia wajib untuk menjelaskan ta'yin dari makna yang dia tetapkan tersebut. Fa innahu idza akhraja al-lafdha an haqiqatihi qad yakunu lahu ma'anin. Sebab sesungguhnya jika dia mengeluarkan lafaz dari hakikatnya, terkadang lafaz itu kan memiliki beberapa makna. Lafaz ini memiliki beberapa makna. Fata'yinu dzalikal makna yahtaju ila dalil, maka penetapan atau penentuan makna tersebut yang dia pilih itu butuh apa? Butuh dalil, ya tidak? Misalnya suatu kata memiliki kemungkinan makna 3 secara bahasa. Dia sudah bisa menjelaskan bahwasanya kata ini memiliki kemungkinan tersebut. Maka yang kedua, dia dituntut untuk apa? Menjelaskan kenapa kamu pilih salah satu dari 3 makna ini. Ya kan? Yang keluar dari zahir dari makna ayat. Kenapa kamu tentukan itu? Baik. Butuh dalil untuk menentukan salah satu dari sekian kemungkinan-kemungkinan makna yang ada. Baik. Jika langkah atau tuntutan pertama dan kedua terpenuhi, maka dituntut dengan tuntutan ketiga. As-salisah iqamatud dalil as-sarif lil lafzi an haqiqatihi wa dhahirihi. Dia harus menegakkan dalil yang memalingkan lafaz tersebut dari hakikat dan zahirnya. Jika dia sudah mampu mendatangkan bahwasanya secara bahasa bisa, berarti apa? Dia wajib menegakkan dalil kenapa
kok dia palingkan lafaz itu dari hakikat dan zahirnya menuju ke makna yang dia tetapkan. Baik. Fa inna dalilal mudda'i lil haqiqati wadh-dhahiri qa'imun fala yajuzul 'udulu anhu illa bidalilin sarifin yakunu aqwa minhu. Sebab dalil pihak yang apa? Yang mengakui makna tersebut sesuai dengan hakikat dan zahirnya itu telah tegak. Kenapa kita katakan dalil yang menetapkan makna itu di atas hakikat dan zahirnya itu telah tegak, Badri? Karena dia berada di atas hukum asal. Nah, fala yajuzu lil uduli anhu, maka tidak boleh berpaling dari hal tersebut illa bidalilin sarifin yakunu aqwa minhu, kecuali dengan dalil yang memalingkan yang lebih kuat darinya. Baik, yang memalingkan dari hukum asal. Baik. Tuntutan yang keempat, ar-rabi' al-jawabu 'anil mu'arid. Dia harus mampu untuk apa? Bisa menjawab dari apa? Dari sangkalan-sangkalan yang didatangkan, dari bantahan-bantahan yang didatangkan atas apa? Atas alasan dia. Fa inna mudda'il haqiqah qad aqama dalil al-aqliyah was-sam'iyyah ala iradatil haqiqah. Kenapa? Karena pihak yang mengakui makna tersebut sesuai dengan hakikatnya telah menetapkan dalil baik secara akal maupun secara sam'i. Dalil sam'i yang dimaksud itu apa? Dalil ada akli dan sam'i. Kalau dalil akli berdasarkan logika, berdasarkan akal. Sedangkan sam'i maksudnya apa? Dalil sam'i, Abdul Hafidh. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Taib, dalil sam'i itu dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang dibangun di atas apa? Di atas sama', kita mendengar kalam Allah dan kalam Nabi-Nya, maka dinamakan dengan dalil sam'i. Nah, mereka menetapkan makna sesuai dengan hakikat dan zahirnya itu telah menegakkan dalil baik secara akal maupun Al-Quran dan Sunnah bahwasanya makna itu diinginkan hakikatnya, atau lafaz tersebut diinginkan hakikat maknanya. Nah, ini 4 tuntutan yang diarahkan kepada siapa saja yang memalingkan suatu lafaz dari makna zahirnya. Yang pertama berarti dituntut, nah, kamu harus bisa mendatangkan bahwasanya makna yang kamu tetapkan itu sesuai dengan bahasa. Dalam bahasa Arab memang disebutkan. Yang kedua, kamu harus bisa mendatangkan dalil penetapan makna yang kamu inginkan dari sekian makna yang ada. Yang ketiga, kamu harus bisa menegakkan dalil yang menunjukkan bahwasanya kata itu tidak diinginkan hakikat dan zahirnya. Kenapa? Karena kamu memalingkan lafaz dari hakikat dan zahirnya menuju makna yang kamu inginkan. Dan yang keempat, kamu harus bisa menjawab semua sanggahan-sanggahan yang akan didatangkan. Baik. Dan 4 perkara ini, ikhwan, mesti ahli batil tidak akan mampu untuk memenuhinya. Baik. Kenapa? Karena jelas sekali apa yang mereka datangkan di atas kebatilan. Kemudian faedah kedua, baik, terkait pembahasan kemarin di mana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan alasan kenapa kita tidak boleh mengubah-ubah suatu nas dari zahirnya. Ada 2 alasan kemarin, ya tidak? Alasan pertama apa, Jabir?
Nah, karena Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan Nabi berbicara dengan bahasa Arab. Terus kenapa? Belum selesai ini. Masih koma, belum titik. Kenapa dikri? Alasan pertama apa? Kenapa kita tidak boleh mengubah-ubah dalil dari makna zahirnya? Nah, karena Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, maka wajib membiarkan penunjukan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan penunjukan bahasa Arab, tidak kita ubah-ubah. Ini alasan pertama. Kemudian alasan kedua apa Habib? Tadi telah disebutkan di awal murajaah. Nah, karena mengubah-ubah makna dari zahirnya itu bentuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, sekarang ini yang kita bahas. Nah, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, akhwan, ini dosa yang sangat besar. Diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin dengan keterangan yang sangat bagus, dipaparkan di sini. Kita baca sebagai faedah. Perhatikan catatan kaki nomor 3. Fi Madarijus Salikin Ibnul Qayyim rahimahullahu taala kalamun thayyibun haula al-qawli 'ala Allah bighairi ilmin. Ra'aitu an anqulahu huna hatta yustafada minhu. Ya, dalam Madarijus Salikin yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim ada perkataan yang sangat bagus seputar berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Aku berpandangan untuk dinukilkan di sini sehingga diambil faedah darinya. Qala rahimahullah, perhatikan di sini. Walaupun panjang tapi karena faedahnya bagus kita baca. Qala rahimahullah, wa ammal qawlu 'ala Allah bila ilmin fa huwa ashaddu hadhil muharramati tahriman. Adapun berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, maka itu adalah perkara yang paling dahsyat dari hal-hal yang diharamkan. Ya, keharamannya paling dahsyat. Ya, jadi berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu perkara yang keharamannya paling dahsyat dari hal-hal yang disebutkan ini di ayat surat Al-A'raf. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha dan seterusnya. Yang terakhir disebutkan apa? Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini paling dahsyat keharamannya. Tayyib. Wa adzamuha itsman, dan yang paling besar dosanya. Tayyib. Wa lihadza dzakara fil martabati ar-rabi'ati minal muharramat allati ittafaqat 'alaiha syara'i'u wal adyan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu pada tingkatan keempat dari perkara-perkara yang diharamkan, yang semua syariat dan agama-agama bersepakat tentang keharamannya. Ini faedah lain, bahwasanya keharaman yang disebutkan dalam ayat Al-A'raf ini perkara haram yang disepakati semua agama, dan ada 4 tingkatan di situ. Coba antum perhatikan. Nah, 4 tingkatan itu nanti akan dipaparkan beliau. Wala tubahu bihalin. Wala tubahu bihalin. Maknanya apa? Tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun. Tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun. Bal la takunu illa muharramatan. Bahkan ya tidak ada hukum baginya kecuali diharamkan. Walaisat kal maitati wad dami walahmil khinzir. Tidak seperti bangkai, darah dan daging apa? Lahmul khinzir, daging babi.
alladzi yubahu fi halin duna hal, yang terkadang dibolehkan pada beberapa kondisi. Kondisi apa dibolehkan makan daging babi? Indah Abdullah. Kondisi darurah. Dengan kadar apa? Sampai kenyang? Sampai kenyang atau bagaimana, Muhammad? Tidak boleh sampai kenyang terus. Sampai apa makan? Sampai cukup bertahan hidup. Taib sampai cukup untuk bisa nyambung hidup tok. Tidak boleh sampai kenyang makan bangkai atau daging yang diharamkan ini. Nah, kalau masalah bangkai daging yang diharamkan itu kan keharamannya pada beberapa kondisi boleh diterjang ketika darurat. Fa innal muharramat naw'an. Muharramun li dzatihi la yubahu bihalin wa muharramun tahriman 'aridan fi waqtin duna waqtin. Karena sesungguhnya semua perkara-perkara yang diharamkan bisa dibagi jadi dua. Yang diharamkan karena zatnya ini tidak diperbolehkan pada semua keadaan. Dan perkara yang kedua yang diharamkan dengan keharaman yang sifatnya 'arid. Keharaman karena adanya suatu alasan. Sehingga diharamkan pada suatu waktu tertentu dan terkadang pada waktu yang lain tidak diharamkan. Tentunya ini ada batasan-batasannya. Contohnya tadi bangkai. Bangkai diharamkan. Tapi pada kondisi darurat itu dihalalkan. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Yang penting dia tidak baghi dan tidak adin, tidak menginginkan yang haram, tidak pula melampaui batas. Nah, sekarang ayat di surat Al-A'raf ini tentang keharaman apa? Keharaman lidzatih. Qala Allah Ta'ala fil muharrami lidzatih. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang hal-hal yang diharamkan karena zatnya itu memang haram. Berarti ini ada kondisi diperbolehkan tidak kalau seperti ini, Wafa? Tidak ada kondisi sedikit pun apa diperbolehkan. Tidak ada. Darurat tidak ada, darurat zina ada, darurat zina. Indah Muhammad Aceh, aku sudah darurat ini, darurat zina. Tidak boleh. Kondisi apapun tidak ada yang namanya darurat untuk berzina. Lebih baik mati. Tidak ada kemudian seorang dipaksa, kamu harus berzina. Kalau tidak saya bunuh, boleh tidak? Tidak boleh, mending mati daripada dia berzina. Karena tidak ada. Fawahish, perbuatan fahisyah ikhwan, itu diperbolehkan pada kondisi darurat itu tidak ada. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakan wahai Nabi, hanyalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan harrama. Berarti ini keharaman apa tadi? Indah akbar lidzati. Apa yang pertama? Al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ini martabat pertama. Martabat pertama yang diharamkan adalah fawahish, perbuatan-perbuatan fahisyah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Zina, liwat, perzinaan, sodomi dan seterusnya. Yang makin marah ikhwan dari masa ke masa perbuatan ini, wal iyadu billah. Bahkan sekarang banyak upaya untuk menularkan penyakit-penyakit Sodom, LGBT ini ikhwan dengan apa? Dengan dibuat yayasan-yayasan panti asuhan. Di Malaysia, beberapa yayasan ternama panti asuhan ikhwan
Ternyata apa? Anak-anaknya itu disodomi, anak laki-laki. Nah, ini untuk menularkan penyakit LGBT padanya. Nah, sehingga apa? Laki-laki suka dengan laki-laki. Maka ini harus kalian apa? Betul-betul tanamkan kebencian terhadap hal tersebut. Nah, ini fahisyah yang dulu kaum Nabi Lut dihujani batu di balik tanah mereka tempat berpijak, kemudian ditimpakan kepada mereka masih dihujani batu. Maka sampai sebagian ulama beristimbat hukum orang yang berbuat seperti ini, berbuat sodomi harus diterjunkan dari ketinggian, dilempar dari ketinggian, setelah sampai di tanah baru dilempari batu. Nah, jadi kalian harus menjaga diri, menjauh dari hal ini, tutup celah semua pintu-pintu yang bisa menimbulkan fitnah. Maka dari sisi pakaian kalian ditekankan, pakai pakaian. Tidak ada yang namanya di asrama kemudian pakai celana pendek, tidak ada. Atau baru keluar dari kamar mandi belum memakai baju, tidak ada. Kalau dari kamar mandi sudah lengkap pakai baju, pakai sarung. Nah, untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Ya, belum tentu, mungkin ada orang yang lihat kamu masya Allah kekar, kayak pendekar, kemudian ada yang tertarik, setan. Maka tidak boleh seperti itu, menjadikan fitnah. Ini fahisyah. Tidak ada satu keadaan pun namanya perbuatan fahisyah dihalalkan. Ini tingkatan awal. Tsumma intaqala minhu ila ma huwa a'dhamu minhu, kemudian beralih kepada dosa yang lebih besar. Berarti martabat keberapa? Martabat kedua, tingkatan kedua. Faqala wal itsma wal baghya bi ghairil haqq. Al itsma wal baghya bi ghairil haqq. Kenapa kok tingkatannya lebih besar? Karena bagi kedzaliman itu selain arahnya kepada Allah juga kepada sesama ikhwan berbuat bagi. Nah, dosa dan perbuatan kedzaliman tanpa hak seperti membunuh. Nah, berbuat zalim. Bagi. Tsumma intaqala minhu ila ma huwa a'dhamu minhu. Kemudian beralih lagi penyebutannya kepada dosa yang lebih besar dari dua tingkatan tadi. Berarti di tingkatan ketiga, faqala wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik, ada yang kurang. Berarti apa? Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ini tingkatan ketiga kalau mau diurutkan semuanya. Naam, wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Ini martabat ketiga. Kalian melakukan kesyirikan yang tidak ada tidak ada sultan, tidak ada hujjah padanya. Nah, kemudian baru beralih kepada tingkatan yang lebih parah darinya lagi, yaitu yang keempat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Fahada a'zamul muharramat indallahi wa ashadduha ithman. Sehingga ini adalah keharaman yang paling besar di sisi Allah dan paling parah dosanya. Apa itu? Thaqif. Dalam ayat ini yang menunjukkan paling parah dosa, paling besar keharamannya, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Loh, kok bisa itu menempati lebih parah dari syirik? Akan dijelaskan nanti. Fa innahu yatadammanu al-kadhiba 'ala Allah wa nisbatahu ila ma la yaliqu bih. Sebab sesungguhnya dosa ini terkandung di dalamnya kedustaan atas nama Allah dan penisbatan yang tidak pantas bagi Allah.
wa taghyira dinahu wa tabdilahu, dan juga terkandung dalamnya mengubah-ubah agama Allah. Ini alasannya, antum perinci ya kawan. Nah, perinci. Yang pertama apa? Kenapa kok dosa paling parah? Karena terkandung padanya yang pertama kedustaan atas nama Allah dan penisbatan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Yang kedua, karena apa? Itu terkandung dalamnya mengubah-ubah agama. Kemudian wa nafiya ma asbatahu wa itsbata ma nafah. Terkandung di dalamnya peniadaan apa yang Allah tetapkan dan penetapan apa yang Allah tiadakan. Wa tahqiqa ma abtalahu wa ibtala ma haqqaqah, dan terkandung di dalamnya mewujudkan apa yang telah Allah batalkan dan membatalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Itu tahqiq, itu berusaha untuk mewujudkan, menjadikan hak perkara yang ditegaskan batilnya, dan sebaliknya menghukumi batil perkara yang telah Allah tetapkan haknya. Konsekuensi atau kandungan kebatilan yang lain yaitu wa adawata man walahu wa muwalata man ada. Terkandung di dalamnya permusuhan pada orang yang Allah cintai dan mencintai orang yang Allah musuhi. Wa hubba ma abghadah, dan juga mencintai perkara-perkara yang Allah murkai. Wa bughdha ma ahabba, dan sebaliknya membenci apa yang Allah cintai. Wa wasafahu bima la yaliqu bihi fi dzatihi wa sifatihi wa aqwalihi wa af'alihi, juga terkandung di dalamnya wasfahu bima la yaliqu, pensifatan Allah dengan hal yang tidak pantas pada zatnya, sifat-sifatnya maupun perkataan dan perbuatan Allah. Dan ini sangat banyak kawan dari kalam ahlil batil yang seperti ini, yaitu menetapkan bagi Allah hal-hal yang tidak pantas. Taib. Kemudian kata Ibnul Qayyim, perhatikan, falaisa fi ajnasil muharramati a'zamu 'indallahi minhu wala ashaddu ithman. Taib. Maka tidak ada dari jenis-jenis keharaman itu yang lebih besar di sisi Allah darinya dan lebih parah dosanya. Wa huwa aslus syirki wal kufri, dan ini adalah apa? Dasarnya kesyirikan dan kekufuran. Makanya kenapa lebih besar? Kenapa? Karena tidak ada syirik kecuali apa? Kecuali dibangun di atas ini, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi berbicara atas nama Allah tanpa ilmu ini merupakan dasarnya syirik dan dasarnya kekufuran. Wa alaihi ussisatil bid'ah wad dhalalat, dan di atasnya dibangun kebid'ahan-kebid'ahan dan semua kesesatan-kesesatan. Fa kullu bid'atin mudillatin fid din asasuha al-qaulu 'ala Allah bila ilmin. Sebab semua kebid'ahan yang menyesatkan di dalam agama dasarnya adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Walihada ishtadda nakirus salafi wala immati laha wasahu bi ahliha min aqtaril ardi. Oleh karena itulah sangat keras pengingkaran para salaf dan para imam-imam kaum muslimin terhadap kebid'ahan, dan mereka berteriak dengan keras memperingatkan dari pelaku-pelaku bid'ah di penjuru-penjuru negeri. Wa hadzaru fitnatahum ashadda tahdhir, dan memperingatkan dari fitnah para pelaku-pelaku kebid'ahan dengan peringatan yang sangat keras. Wa balaghu fi dzalika ma lam yubalighu mithlahu fi inkaril fawahishi wa dzulmi wal udwan, dan bahkan mereka betul-betul mubalaghah, yaitu betul-betul berlebih-lebihan, yaitu apa? Mencapai puncak dalam apa? Dalam memberikan peringatan terhadap hal ini yang melebihi pengingkaran terhadap
hal-hal yang diharamkan yang lain, semisal fahisyah, kezaliman, dan perbuatan permusuhan. Id madaratul bid'ah wa hadmuha lid-din wa munafatuha lahu asyad. Dikarenakan kemadaratan bid'ah dan penghancurannya terhadap agama serta pertentangannya terhadap agama ini lebih dahsyat. Jelas akhwan, bid'ah itu menghancurkan agama. Faqad angkara ta'ala 'ala man nasaba ila dinihi tahlila syai'in aw tahrimahu min 'indih bila burhan min Allah. Dan Allah telah mengingkari orang-orang yang menisbahkan kepada agama Allah penghalalan sesuatu atau pengharaman sesuatu dari dirinya sendiri tanpa hujjah dari sisi Allah. Faqala wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian berucap. Nah, ada apa-apa yang kalian sifati dengan lisan-lisan kalian suatu kedustaan, ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Baik, fa kaifa biman nasaba ila awsafihi subhanahu wa ta'ala ma lam yasif bihi nafsah. Terus bagaimana dengan orang yang menisbahkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak Allah sifati dirinya dengannya? Au nafa'anhu minha ma wasafa bihi nafsah, atau sebaliknya meniadakan dari Allah suatu sifat padahal Allah menetapkannya. Qala ba'du salaf liyahdhar ahadukum atau liyahdhar ahadukum an yaqula ahallallahu kadza wa harramallahu kadza. Baik, berhati-hatilah salah seorang di antara kalian dari mengucapkan Allah telah menghalalkan demikian, Allah mengharamkan demikian. Tayyib fayaqulullah kadzabta. Kemudian ternyata Allah katakan kadzabta, engkau telah berdusta. Lam uhillu hadza wa lam uharrim hadza. Lam uhillu hadza wa lam uharrim hadza. Aku tidak menghalalkan ini, tidak pula mengharamkan yang itu. Ya, padahal dia telah mengatakan ini halal, ternyata Allah mengatakan kamu dusta. Kemudian sebaliknya, dia mengatakan haram padahal Allah tidak mengharamkan. Jangan sampai seperti ini. Yakni at-tahlila wa tahrim bir-ra'yil mujarrad bila burhani min Allah wa rasulih, yaitu penghalalan dan pengharaman dengan pemikiran belaka tanpa ada hujjah dari sisi Allah dan Rasulnya. Baik. Nah, kemudian kalimat setelahnya akan penting. Perhatikan. Tanda ini, wa aslu syirki wal kufri huwal qawlu 'ala Allahi bila ilmin. Dan asal dari kesyirikan dan kekufuran adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Fa innal musyrika yaz'umu anna man ittakhadahu ma'budan min dunillah yuqarribuhu ila Allah wa yashfa'u lahu 'indah. Sebab orang musyrik beranggapan bahwasanya siapa saja yang dia ibadahi selain Allah itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah dan memberikan syafaat di sisi Allah. Ini kan dusta. Taib. Wa yaqdi hajatahu, dikasih titik dua ini. Wa yaqdi hajatahu biwasitati, dan Allah akan menunaikan hajatnya dengan perantara pemberi syafaat itu. Kama takunul wasaitu indal muluk, seperti adanya perantara-perantara di sisi para raja. Nah, ini tentunya apa? Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Fa kullu musyrikin qailun 'ala Allah bila ilmin, sehingga setiap musyrik mesti dia adalah orang yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dunal aksi, bukan kebalikannya. Paham? Setiap musyrik mesti berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Tapi tidak setiap orang yang berbicara kepada Allah atas nama Allah tanpa ilmu dikatakan musyrik. Karena ada hukum lain, misalnya kufur. Nah, taib, dan seterusnya. Mubtadi' dan seterusnya. Idzal qaul 'ala Allah bila ilmin qad yatadammanu at-ta'tila wal ibtida'a fi dinillah. Sebab berbicara atas nama Allah tanpa ilmu terkadang terkandung padanya ta'til, peniadaan, ya, dan
pengada-adaan bid'ah di dalam agama Allah. Fahuwa a'ammu minasyirki, sehingga berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu lebih luas cakupannya dari syirik. Wasyirku fardun min afradih, dan syirik itu merupakan bagian dari bentuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maka Allah sebutkan ikhwan bicara atas nama Allah tanpa ilmu di martabat yang keempat. Kenapa? Karena syirik itu kan hanya bagian darinya. Menunjukkan dosa ini luas sekali. Nah, luas dan sangat berbahaya. Baik, yang tentunya bahayanya bertingkat-tingkat, dan diantara yang paling parah dari bahaya-bahaya qaul atas qaul 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, apa? Yaitu syirik tadi. Faedah bagus ikhwan. Naam, dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala diingat-ingat. Berarti dosa itu ada muharram li dzatih, muharram naam li 'aridin. Muharram tahriman 'aridan. Kalau li dzatih ada 4 martabat disebutkan dalam ayat ini. Baik. Dan yang paling parahnya adalah qaul 'ala Allah bila ilmin. Baik. Berarti kita selesai dari kaidah pertama, diingat-ingat. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.